Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Let's get to know me a little bit. Hello, my name is Revi Mariska and I'm from class 2B. And I am a fourth semester student majoring in English language education at the Institut Pendidikan Indonesia Garut. And as you can see in the previous slides, in this video I will show the result of my work as a form to fulfilling the final exam task in the teaching media course. So happy watching. Okay. Next to the agenda, what will be discussed? Pertama di sini ada kompetensi yang bakal dibahas tuh ada kompetensi dasar, yang kedua indikator pembelajaran, yang ketiga materi pembelajarannya. Nah, baru yang keempat tuh ada evaluasi. Okay, let's get start. For the first is kompetensi dasar. Yang pertama ada menunjukkan sifat dan perilaku yang baik selama proses pembelajaran. Yang kedua menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Yang ketiga menyusun teks interaksi baik secara lisan ataupun tulis pendek yang sederhana terkait tindakan memberi dan meminta informasi. Okay, for the next ada indikator pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengaplikasikan dan merespon dengan sifat dan perilaku yang baik ketika berinteraksi dengan teman sekelasnya. Yang kedua ada siswa mampu mengidentifikasi, memahami, dan menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks pemaparan jati diri dengan tepat, baik, dan benar sesuai dengan konteks pembelajaran. Yang ketiga ada siswa mampu untuk terampil menyusun teks lisan dan tulis untuk memaparkan, menanyakan, dan merespon pemaparan jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar serta sesuai dengan konteksnya. Okay, for the next is the material. So, what learning material will be discussed? On this occasion, I will discuss about the material. Let me introduce myself. In this meeting, we will discuss the material for one meeting with the title material is Let Me Introduce Myself. So, starting from the next slide, we will discuss how to get acquainted with other people, introduce family to other people, or vice versa. Jadi kenapa sih judulnya Let Me Introduce Myself? Soalnya di sini tuh kita bakal ngebahas materi buat satu pertemuan kayak gitu. Nah, jadi isinya tuh tentang gimana sih cara kita memperkenalkan diri atau misalkan ngenalin orang, keluarga ke orang lain kayak gitu, atau misalkan sebaliknya kayak gitu. Nah, udah mulai masuk ke materi ya. Di sini ada let's increase our vocabulary. Nah, kayak emang pertemuan pertama tuh kita harus bisa kayak munculkan hubungan baik gitu ya, membuat hubungan baik dengan murid. Nah, caranya tuh bisa juga kita kayak selain warming up di awal mau belajar kayak gitu, nah kita juga bisa mulai dengan menambahkan vocabulary yang bersangkut paut dengan materi yang akan dibahas. Jadi kayak kita juga selain bisa membangun hubungan yang baik dan kita juga bisa menambah pengetahuan murid mengenai kosakata yang bersangkutan dengan materi yang akan dibahas. Nah, di sini kan ada contoh-contohnya seperti yang terlihat. Okay, because this is our first meeting for English lessons, so we practice first to introduce ourselves, and I will give the text as an example. Nah, karena emang kita ngebayanginnya itu pertemuan pertama, jadi kayak janganlah gitu langsung masuk ke materi intinya. Nah, kita kasih contoh dulu aja di awal kayak gimana sih caranya buat memperkenalkan diri kita. Di sini ada contohnya kayak pertama tuh ngasih dulu sapaan gitu ke teman-teman kayak hello friends, my name is Farah Amelia and everyone calls me Farah, and selanjutnya sampai selesai kayak gitu. Nah, untuk yang pertama kita udah masuk ke materi inti. Di sini ada yang pertama self identity. Nah, di sini kita
kan ini ada judulnya self identity, terus di sini ada social function of self introduction, terus ada structure of self introduction. Nah, setiap poin yang mau kita jelasin tuh harus ada penjelasannya gitu, harus ada contohnya. Di sini kan ada penjelasannya. Self identity is the quality that make a person or thing different from other, terus bla bla bla. Di sini ada social function itu, the social function of self introduction is to introduce and mention identity, and seterusnya. Dan di sini ada structure of self introduction. Di sini ada introduction, body, and conclusion. Nah, terus kayak dikasih penjelasan gitu tuh. Introduction tuh ada apa aja, di body itu ada apa aja, terus conclusion tuh ada apa aja, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada how to start a conversation with stranger. Nah, kita juga ngasih tahu gimana sih caranya buat memulai percakapan dengan orang asing. Soalnya kan kadang-kadang di sini ada dijelasin lagi, apa ya? Kadang kita kalau ketemu sama orang tuh kayak udah pernah ketemu, tapi gimana ya cara mulainya. Di sini ada contohnya gitu. Kalau mau nanya gitu, jadi ditanya dulu kalau kita mau mulai percakapan sama orang yang baru kita lihat gitu, orang asing. Yang kedua ini ada kinship. Di sini juga ada penjelasannya. Kinship is blood relationship. It tells us how we are related to our family or each other, and seterusnya. Di sini terus ada dari kinship ini ada poin asking for and giving information about kinship. Nah, di sini ada contohnya kalau mau asking for information tuh kayak gimana. Nah, di sini juga ada contoh gimana sih giving informationnya buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, kayak gitu. Jadi setiap materi itu ada penjelasannya dan ada contohnya gitu. Di sini masih berhubungan, ada kaitannya sama materi kinship. Nah, di sini yang B-nya ada introducing someone to others. When we want to introduce someone to other, we can use the following expression. Di sini ada contohnya buat asking about someone-nya, ada contohnya. Buat introducing someone-nya juga di sini ada contohnya, kayak gitu. Nah, mungkin buat materi segitu dulu. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang mau lebih dari itu juga ya silahkan, cuman yang dicontohin segitu aja. Nah, di sini kita masuk ke yang terakhir. Poin yang terakhir itu ada evaluasi. Jadi untuk bagian evaluasi ini diisi dengan berbagai penilaian yang bisa dilakukan setelah pembelajaran selesai ataupun di akhir pembelajaran. Misal kita bisa juga ngelakuin kayak diskusi atau percakapan santai dengan siswa tentang bagaimana pelajaran pada hari itu, tentang apa saja kesulitan yang mereka alami saat belajar, atau misalkan bisa juga tentang sesuatu seperti saran agar pembelajaran yang Okay, maybe that's all from me. I'm sorry if there's any mistake. For the last, I wanna say thank you for watching and for a great attention to my video. I really thank you so much. So, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.